Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hawala wala quwata billah. Terlebih dulu saya aturkan kepada bapak-bapak dan ibu semua sedikit saja yang tadi telah disampaikan itu adalah tepat sekali. Hanya dalam penambahan, ini adalah organisasi yang kita ini anggotanya sudah tua-tua. Nah, itu harus dicukupi apa-apa yang telah diputuskan oleh kita. Jangan dirusak oleh kita. Dihutang harus bayar. Kemudian pinjam harus bayar. Segala sesuatu itu harus kita cukupi, jangan dilalaikan. Kemudian yang kedua, ini tausiah tadi saya mencatat bahwa segala kita berkumpul itu merupakan silaturahmi. Silaturahmi itu adalah alat untuk menghubungi kita semua. Ini memang kalau silaturahmi tidak ada tausiah, itu tidak apa-apa. Jadi kita itu hanya apa saja, candukul saja. Nah itu. Jadi dalam hal ini tadi telah disampaikan. Dalam hal ini kami sebagai orang yang lanjut usia ini sering mendengar umpamanya penjelasan dari sana dari sini, kemudian kita catat. Nah, yang saya ragukan itu di tubuh manusia itu ada pola pikir yang digunakan oleh otak. Kemudian yang kedua itu ada hati. Hati adalah kolbu kita. Nah, ini kadang-kadang bagaimana kita memisahkan antara pola pikir kita kemudian kepada hati kita. Kita telah mendengar segala sesuatu, tetapi sikap kita ini tidak berubah. Nah, berarti kolbu kita ini nganggur. Jadi bagaimana itu usahanya Pak Kiai supaya kami ini yang sudah tua-tua ini mirengkeun ongkoh, kemudian melaksanakan ongkoh, kemudian sikap mental. Sebab dasar yang paling kelihatan mental kita. Kita walaupun bicaranya bagus, tinggi, tapi kalau mentalnya tidak apa-apa. Jadi harus baik. Ini jadi bagaimana itu pengalihan antara pola pikir dengan ke kalbu kita. Itu saja yang saya tanyakan. Iya. Alhamdulillah. Pertanyaan berbobot ya. Aduh. Bagaimana kiatnya lah istilahnya untuk menyatukan pikiran dengan kalbu. Nah, Pak, di sini perlu diketahui oleh kita yang namanya pikiran itu liar. Karena apa? Tidak terikat oleh dimensi waktu, ruang dan tempat. Pak Haji Karta nuju aya di dia ruangannya sakitu, tempatnya di dinya. Waktunya jam berapa sekarang? Jam 10. Tapi pikiran Pak Haji udah kemana-mana, ya kan? Ingat di rumah, ingat ke sawah. Kalau tidak kita manage, ya bisa melebihi batas toleransi. Nah, satu. Nah, yang namanya hati itu terikat kembali oleh hukum hakiki, waktu hakiki yang melekat. Ya Pak, tergantung keadaan jiwa kitanya, terutama keilmuan kitanya, mentalnya alias moral. Ya, mental itu moral nih. Itu paling, saya ketika Indonesia mencanangkan revolusi mental, aduh saya udah bahagia Pak. Mental itu paling perlu, paling substan, paling urgen. Nabi Muhammad pun menyempurnakan mental. Innama bu'istu liutamima makarimal. Tidak semata-mata engkau utus ke alam bumi ini hanya sekedar untuk menyempurnakan mental alias akhlak. Nah,
tetap Pak, kita kembali kepada keilmuan kembali, tetap dipelajari bagaimana, harus tahu penyakit-penyakitnya dulu Pak. Apa sih penyakit pikiran? Itu Penyakit hati. apa? Terus apa pula penyakit hati? Penyakit hati itu waduh, termasuk komplain. Penyakit hati bukan? Ngalah surak. Itu kan tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita mentargetkan, memprogram, harus berangkat jam segini, harus gini. Ya, ternyata tidak cocok. Komplain kembali. Kapannya kita bisa sinkron antara pikiran dengan hati? Itu mesti dipelajari dulu. Ya, nah itulah hebatnya ilmu, harus diketahui setelah kumaha terangna hiji masalah kalau tidak tahu ilmunya. Nah, kembali di tong putus asa. Nah, untuk menyingkronkan tadi disebutnya, tadi saya ngebahas tadi pribadi simkuring membahas tentang sujudu qalbi alat dawang supaya sinkron. Ya, artinya terus berarti iya Pak, nikro belajar terus minimal dalam kewajiban sehari-hari. Diawali dengan wudhu lah, ketika kita membasuh anggota panca indera kita supaya nyatu nantinya gitu. Ruh kita tuh murni inginnya berbuat baik, cuman sayang terkontaminasi oleh nafsu, oleh pikiran. Tapi jangan diabaikan, pikiran pun diperlukan untuk memikirkan. Itu dalam Al-Quran kata-kata berpikir, supaya berpikir itu banyak dari awal surat Pak. Apalah tetap pakarun, Pak Tabiru ya ulil absor. Pak Tabiru ya ulil tugasnya untuk memikir. Sebab apa? Untuk mengawal, membantu keyakinan kita. Makanya ada dalil akli, dalil nakli. Itu perlu disinkronkan. Ya, jangan mengandalkan nas aja, harus ada dalil aklinya. Kiatnya, ya tolong minimal jangan lupa zikrullah kepada Allah. Patahid zikrullah, maka ambillah dengan jalan berzikir. Husnan, jadikanlah zikir tersebut itu sebagai benteng pertahanan kita. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, nafsu itu Pak, masya Allah, nafsu itu kan ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Ini perlu diperjuangkan. Nafsu nggak bakalan bisa dibunuh, nggak bisa bakalan dibunuh. Nafsu itu udah bawaan dari onohnya, dikasih nafsu. Tapi minimal kurang diperjuangkan, di manage juga dijor supaya selaras tadi teh, supaya sinkron di segala pijami taatillah, melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Sebaliknya ketika dalam pitir kalbin masyiatillah, dalam meninggalkan segala kemaksiatan Allah supaya selaras dengan hati orang. Terus aja dibawa dikir Pak. Sebab itu hati itu minangka komandan. Ya. Harus sinkron. Nah, mata kita masih banyak bertasakur, bukan syukuran kali ya. Awas. Tasyakur cukup hanya dengan lidah mengucapkan. Kalau syukuran, ya dibuktikan gitu. Benteng keayaan gitu, insya Allah. Upami abdi sering pernah kia sakedik kayu orang dibahas gitu Pak, supaya terang gitu. Hitung-hitung abdi ngadras Pak gitu. Nah, jadi kembali deh Pak Haji, Pak Kasepuhan, Pak Arsa. Jadi abdi kisami Pak masih belajar untuk menyingkronkan teh ada Pak ya. Sami Pak yakin kan biasa. Ayo orang sasarangan belajar supaya pikiran sarang hati teh saluyu gitu Pak, selaras satu rela gitu. Ya eta kiat-kiatna utamina naon-naon anu perintah Allah teh
laksanakan terus dipelajari tentang maknanya. Sakedik batu kudu sore-sore. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nges, ayo puji segala. Eta bae dikeureuy kana nambahan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gitu, Pak. Nges Allah mah adil pokoknya mah. Sabab benar Allah itu memberikan tugas ke manusia itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan hambanya tersebut. La yukallifu nafsan illa maka sahabat alaiha mak sahabat Al-Qur'annya ada. Hebat Allah kan. Dihampura ku Allah Pak ulah dikate. Tapi rada ka hartos teu Pak, rada ka hartos teu Pak ieu. Tacan. Iya. Rada nyambung. Alhamdulillah. Tapi hapunten mah kira-kira kenanya banyak. Awas. Tah, berarti tah abdi pamenta terakhir Pak. Kieu. Adapun ketika abdi tiasa bicara di dia itu karena adanya hidayah Allah. Abdi biasa nyarios kieu hidayah Allah. Kitu deui bapak-bapak tiasa mirengkeun cari pembicaraan pribadi saya karena ada hidayah. Kalau tanpa ada hidayah Allah ngomong ngayam rahmat sia teh. Punten ya jujur ya pasti. Kitu deui sabalikna rahmat kagia-gia ting sia datang ka ditu naon? Mau apa sih? Dapat apa sih? Ngubus, ngecuprak sampai berbusa-busa. Buat apa sih? Karena ada hidayah Allah, simkuring biasa pribadi saya sampai bisa datang ke sini. Dan andaikan apa yang dibicarakan oleh saya ada yang dimengerti oleh para ibu, para bapak kesepuhan sadayana, itu bukan berarti kehebatan pribadi saya, Pak. Itu kehebatan Allah telah membukakan hidayah dan membukakan pola pikir dan hati. Ayo, geus naon manusia jangan sombong. Jangan bisa ngerti karena omongan orang. Kapok dibuka hidayahna. Nah, itu keraguan kita. Orang mau sia teh pintar teh. Lain. Termasuk kita yang tidak seringkali dilakukan terhadap anak-anak kita sendiri. Ketika sedang marah, sia teh gila-gila teuing, teu nurut ka aing, sia teh diberi jajan. Apakah itu bukan komplain, Pak? Matak di sana. Kumaha nyambungna, Pak? Matudin itu maksudnya. Jadi dijelaskan masalah itu insyaallah kapayuna. Mautudin, mautut tauhid, mautut tawakal, mautul ikhlas disebabkan karena komplain tidak selaras menentang tentang apa-apa yang menjadi keputusan Allah, disebutnya al-i'tirad. Komplain eta pagawean simkuring, Pak. Mudah-mudahan Bapak mah tetap simkuring ya, Pak. Tidak seperti saya, itu mudah-mudahan. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan deh gitunya Pak ya. Doakan simkuring supaya biasa sapertos gitu. Entas Pak, cekap saya itu enggak. Gitunya. Oh, doa tah. Teruskan ke doa. Doa. Allah. Iya. Mangga. Mangga. Tuan rumah. Ngomong gitu ya, Pak. Ambil di anu aya. Ya tapi darah dalam ya. Ya mah tu depan sajaya Pak Rahmat. Allah pan kalau kita mendengar penjelasan itu Allah ada di mana-mana. Nah, di barat ada Allah, timur, selatan, utara ada Allah. Nah, yang saya tanyakan, kalau Allah itu ada di mana-mana, bolehkah kita itu berbakti kepada Allah, itu melaksanakan sholat 5 waktu itu menghadap ya ke selatan, wetan, gitu udah ada di mana-mana tentang teh, bukan ngajelaskan ayat di mana-mana gitu. Ya, itu KJ. Kedua, masalah Isra Mi'raj. Eta Kanjeng Nabi teh
di Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha. Ini melalui bermacam-macam tahapan. Ya, diperlihatkan orang yang sedang menggunting lidahnya, atau panen yang begitu dipanen di belakangnya tumbuh lagi. Nah, yang saya tanyakan, ini di tempat di mana? Itu Di dunia tadi. karena kalau kita sudah meninggal, itu roh kita itu ada di alam kubur. Sedangkan seharusnya di alam kubur itu kan diperlihatkan, tadi itu di mana memperlihatkannya itu. Nah, yang ketiga, itu baik Sampai 4 lah. kita ambil singkat, kita sering ikut sholat taraweh, di mana pada waktu imam membacakan surat pada terakhir itu, kok saya dengar itu makmum itu mengucapkan nah itu maksudnya bagaimana itu? Itu misalnya di Allahu Akbar gitu teh. Nah itu saja lah. Silakan. Ini